Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah hari ini dipertemukan ba'da salat duhur ya, dan mungkin juga ba'da makan siang. Kita berjumpa lagi. Tadi alhamdulillah ba'da subuh kita sudah membaca zikir pagi petang, dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang Ruqyah Mandiri Holistik karya Ustadz Nuruddin Al-Indonesi Hafizahullah Ta'ala. Kita santai saja, barangkali nanti teman-teman mau siapkan air buat nanti ruqyah juga boleh. Saya sudah siapkan ya, air putih, juga saya sudah siapkan kopi ya. Barangkali teman-teman suka ngopi, boleh ya. Ini pengalaman saya alhamdulillah dulu terkena mah yang luar biasa, tapi rutin ruqyah mandiri, kemudian konsumsi herbal itu membantu kesembuhan daripada sakit mah ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa sakit mah itu sangat potensial terkena siapa saja, dan sakit mah juga sangat erat kaitannya dengan gangguan jin nasab ya. Intinya sih kalau jin nasab biasanya mengganggu sistem pencernaan yang ada di perut, kemudian rahim, ya, dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya, oleh karena itu kita sangat butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam berkehidupan ini. Oke. Sudah disiapkan, santai saja, silakan join ya dengan saya. Insya Allah nanti ada ruqyah online juga, teman-teman boleh ikuti. Kemudian bagi teman-teman yang punya keluhan ya di bagian tertentu, boleh silahkan klik komen. Kemudian kita akan adakan ruqyah di sini insya Allah ya. Bismillah. Oke, kita masuk pada poin pertama bahwa sakit sebagai bagian dari musibah yang datang dengan izin Allah dan kemudian memetakan pola dan alur strategi menuju kesembuhannya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sakit itu sebenarnya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barangkali ada beberapa sebab ya. Boleh jadi karena kita punya dosa dan Allah ingin ampuni dosa-dosa kita, maka Allah berikan kita sakit. Ya, maka dalam hal ini kita mesti husnuzon ya, ketika Allah berikan sakit pada diri kita dan sakit pada orang lain di sekitar kita, kita mesti husnuzon kepada Allah. Ya, boleh jadi Allah menginginkan agar kita diampuni dosa-dosanya. Ya, agar kita diampuni dosa-dosanya, atau ya seseorang yang terkena sakit itu bisa diangkat derajatnya. Begitu banyak orang-orang yang di akhir hayatnya itu mudah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ia telah merasakan sakit sebelum ia meninggal. Nah, ternyata sakitnya itu adalah sebagai penggugur dosa, agar di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik, la ilaha illallah, di mana kalimat tersebut kata Rasulullah, siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kan sebuah jaminan, dan tentu ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, poin penting adalah sakit sebagai bagian dari musibah yang datang dengan izin Allah. Ya, apapun memang ya yang hadir di kehidupan kita, baik itu sebuah musibah atau bukan, biidznillah, semuanya atas izin Allah. Coba lihat di surat At-Taghabun, Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Barang siapa yang terkena musibah, atau tidaklah Allah menurunkan sebuah musibah illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan orang ya yang dikenai musibah itu kalau dia beriman, yahdi qalbah, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka husnul zon ya, dalam hal ini sangat-sangat penting dan sangat dianjurkan. Ya, bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit, saya doakan
Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan Anda kesabaran, yang kedua menguatkan Anda untuk terus berikhtiar, ya, mendapatkan kesembuhan dan optimis bahwa Allah Maha menyembuhkan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa Allah sedang mengampuni atau menggugurkan dosa-dosa Anda, maka Anda jangan khawatir. Anda jangan khawatir, ya, dengan sakit yang Anda rasakan. Dan ukuran sakit, ya, yang ada di dunia ini hanya sebentar. Ya, paling lama di usia kita berapa sih? 62 tahun, 63 tahun, 70 tahun. Ya, ini sakit-sakit yang sebenarnya kalau dilihat dibandingkan dengan dunia akhirat, dengan akhirat jauh lebih sebentar. Kenapa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia? Ya, sementara kita umur kita ini sudah 65, itu sudah bonus dari Allah karena usia umat Nabi Muhammad kan 63. Kalau dia umurnya 65, bonus 2 tahun agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ketika Anda terkena musibah, husnuzon kepada Allah bahwa Allah sedang, ya, barangkali ingin mengingatkan Anda, ya, mengingatkan kita semua bahwa ada dosa yang belum terampuni. Nah, ini cara Allah agar dosa-dosa kita terampuni. Maka percepatlah kesembuhan itu dengan perbanyak istighfar kepada Allah. Ketika sakit, ada kan sebagian orang yang mengeluh, saya sakit gigi misalnya. Kenapa sih sakit gigi? Nah, daripada mengeluh seperti itu, mending beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, barangkali selama ini ada kata-kata atau kalimat yang menyakiti saudara saya, ya, akhirnya engkau berikan saya sakit gigi. Ya, saya beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka itu lebih baik daripada mengeluh, ya. Oke, ya. Kemudian memetakan pola dan alur strategi menuju kesembuhan. Ya, segala sesuatu itu kan ada alurnya, termasuk ketika seseorang sakit, ya, itu ada alur kesembuhannya. Ya, artinya ketika seseorang sakit, boleh saja dia berikhtiar kepada siapa saja yang dibenarkan. Ya, termasuk ketika Anda sakit, boleh Anda diruqyah syar'iyah. Boleh melakukan ruqyah mandiri, terapi Al-Quran sebagai diagnosa. Saya sering katakan ketika Anda sakit mah, apakah sakit mah ini adalah termasuk daripada sakit fisik atau bukan? Nah, ketika Anda merasa ada sakit mah atau GERD atau asam lambung, ini masuk kategori sakit fisik apa non fisik, ya, atau ruhani atau psikosomatis. Maka caranya adalah dengan terapi Al-Quran. Anda pegang perutnya dan Anda bacakan, ya, Al-Fatihah boleh, ayat kursi boleh, atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ditiupkan. Ya, kalau ada reaksi di badan Anda, ya, di badan teman-teman semua, reaksinya bisa bermacam-macam. Ada yang merinding, ada yang mual, bahkan ada yang muntah, ada yang panas di bagian tertentu. Nggak masalah. Yaitu adalah tanda yang baik. Ya, tanda yang baik, tidak perlu khawatir. Nah, ketika seseorang sakit, lalu dia masuk sakit rohani. Ya, sakit rohani yang insya Allah akan sembuh atas izin Allah dengan terapi Al-Quran. Ya, tapi kalau misalnya ketika dibacakan tidak ada respon yang signifikan dan sakitnya terus berulang, tidak masalah Anda pergi ke medis, ya, untuk cek kesehatan, USG dan lain sebagainya. Dan fungsinya ruqyah itu adalah menenangkan hati Anda, ya, untuk menempuh, ya, pengobatan Anda melalui pengobatan medis, dan itu tidak masalah. Kenapa? Selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka pengobatan apapun bisa dilakukan. Ya, tapi pengobatan-pengobatan yang disunnahkan, misalnya bekam, itu sudah ada. Rasulullah pun berbekam, Rasulullah berhijamah, gitu ya. Kemudian kalau kita biasanya sebelum tidur, ya, diperintahkan agar kita membaca al-mu'awidat, ya, qul huwallahu, al-falaq, an-nas. Kalau Rasulullah menempelkan tangannya, lalu beliau membaca qul huwallahu, al-falaq, an-nas, ditiupkan di tangan seperti ini, diusapkan ke muka terlebih dahulu, kemudian ke kepala, ke depannya, ke belakang, ke tempat-tempat yang bisa dijangkau, ya, dengan izin Allah. Dan pernah saya sampaikan bahwa izin Allah atau kehendak Allah itu pasti baik, ya.
pasti baik untuk kita. Hanya kita belum mengetahui hikmah di baliknya. Sehingga kita butuh kesabaran ya untuk memahami itu semua. Ya. Siapa di antara kita yang saat ini masih sakit mah misal, ya, yang tiap pagi terasa sangat perih misalnya. Ya bisa jadi Anda diminta untuk beristighfar kepada Allah, rutin untuk istiqomah ruqyah, mandiri, membaca Al-Quran, zikir pagi petang. Ya intinya kan ketika kita terkena sakit mah agar hati kita lebih tenang saja. Kalau hati kita lebih tenang, maka insya Allah sakit-sakit tersebut itu jauh lebih baik. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan jin dan sihir. Ya, jin dan sihir. Mungkin Anda pernah dengar ya kalimat jin dan sihir. Memang berbeda, ada gangguan jin, ada gangguan sihir. Ya gangguan jin ini adalah murni karena mereka ya barangkali iseng ya. Nah makanya yang ketika kita masuk ke rumah kan ada adab-adab di rumah ya. Kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna atau mengucapkan salam Assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan salam ya syaitan-syaitan yang ada di ruangan kita keluar. Ketika kita membaca doa sebelum makan, setan tidak bisa ikut makan. Ketika kita mohon maaf berjima, bahkan sebelum berjima lalu dia berdoa pun setan nggak akan ikut. Ya, maka doa adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah ini sangat-sangat penting untuk kita amalkan dalam rangka mencegah ya kedatangan mereka, kehadiran mereka, karena gangguan jin ini luar biasa. Ya, banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan jin. Ya, contoh sederhana apa? Ya, pernah saya ruqyah orang, ruqyah, ketika ditanya, kenapa kamu ganggu dia? Maka jawaban dia, karena dia menumpahkan air panas. Anak saya mati karena dia menumpahkan air panas. Dan emang kita nggak boleh membuang air panas langsung ke tanah, itu nggak boleh. Ya, ini bagian daripada adab ya. Cuman kita kan bilang, dia kan nggak tahu kalau ada anak kamu di sana. Karena dia nggak bisa melihat kamu kan. Maka jawaban dia, kenapa dia tidak mengucapkan bismillah? Sehingga kita bisa menghindar. Ya. Ternyata ucapan bismillah ketika melakukan sesuatu ini sangat berefek bagi mereka. Gitu. Ya, jadi jangan remehkan kalimat tasmiyah. Mengucapkan bismillah minimal ketika kita akan melakukan sesuatu. Karena ini sangat penting di dalam mitigasi gangguan jin. Ya. Adapun sihir itu adalah kerjasama antara jin dan manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin disebutkan bahwa ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia bekerja sama dengan kalangan jin, ya maka Allah jadikan itu kerugian, kerusakan, cacat. Jadi nggak penting seseorang itu berhubungan dengan jin. Sudahlah, mereka punya dunia masing-masing. Kita punya dunia masing-masing. Ya, antara kita dan dia memiliki dimensi yang berbeda. Ya, mereka punya kewajiban, kita punya kewajiban. Fokus pada kewajiban kita sebagaimana dalam Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Artinya mereka kita yakini ada keberadaannya dan di dalam dimensi yang berbeda. Ya, maka kita tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan dengan mereka. Ya, dan tidak ada gunanya. Kenapa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Karena ketika ada hubungan antara manusia dan jin, maka Allah jadikan rahaqa, cacat. Ya, rusak. Nah, ini gak penting gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita biasa saja pada fitrahnya. Coba, saya pernah ngobrol dengan orang indigo, ya, orang indigo yang menurut mereka itu bisa lihat. Ya, meskipun saya bersikuat ya bahwa apa yang mereka lihat itu bagian dari gangguan halusinasi mereka. Itu ketika datang ke rumah saya, mereka lihat sekelilingnya itu katanya apa? Ya ada pocong kah, ada apa kah? Nggak nyaman dia. Lihat ekspresi mukanya nggak nyaman. Karena memang fitrah manusia ini nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Saya sendiri selama meruqyah dari tahun 2008, belum pernah alhamdulillah mengetahui
atau melihat sosok hantu, nggak pernah. Jadi ruqyah fokus saya membaca Al-Quranul Karim, dan saya mohon kepada Allah agar keluarkan jin dalam badannya. Itu saja. Dan saya tidak pernah mengetahui, melihat. Makanya ketika ada orang yang diruqyah, Pak Ustadz, di rumah saya ada hantunya enggak? Ya, jangankan di rumah Anda, Pak. Di hidung Anda itu ketika tidur, setan bermalam di situ. Karena angker di situ ya. Gitu, karena angker. Jadi tempat-tempat angker ini nggak jauh-jauh. Di hidung kita ini angker juga. Pada saat malam, setan tidur di telinga kita. Ya, maka dalam hal ini kita butuh doa. Ya, sebelum tidur berdoa, ya kan? Membaca Al-Mu'awwidzat, membaca Qul Huwallah, ayat kursi, dan lain sebagainya, ini sangat penting. Itu ya. Jadi beda ya gangguan jin dan gangguan sihir. Gangguan sihir karena ada kerjasama. Jadi di kalangan jin juga ada ulamanya. Ada ya. Ada dukunnya, ada jin munafik, ada jin fasik, ya ada jin muslim, jin kafir juga ada. Sama dengan manusia. Ya, cuman bedanya Allah tidak memilihkan atau mengutus seorang rasul pun ya dari kalangan jin, nggak ada. Semuanya dari kalangan manusia. Inilah keutamaan manusia dibanding mereka. Maka saya kadang heran kenapa ada orang yang takut dengan jin ya. Kenapa? Karena Allah padahal tetapkan ya kefitrahan kita sebenarnya sudah lebih tinggi daripada jin itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi ada gangguan jin, ada gangguan sihir. Sebentar saya perbaiki dulu HP-nya. Ya. Silakan bagi teman-teman yang mau ruqyah boleh. Oke, kita akan coba ruqyah air. Saya contohkan kopi saja. Ya, saya contohkan kopi. Kita akan ruqyah kopi dengan bacaan Al-Quran. Silakan kalau teman-teman sudah ada minuman yang bisa diminum, letakkan dekat mulut Anda dan Anda baca beberapa ayat Al-Quran bersama saya. Ya, mulai dari ta'awud. Silakan berniat terlebih dahulu. Baik, dalam hati cukup ya. Mulai dari ta'awud dan baca agak keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, karena ini panas gak boleh ditiup ya. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca Al-Kafirun. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baca Qul Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, Alhamdulillah, kita minum 3 kali tegukan. Bagi Anda juga yang flu atau butuh minyak angin yang telah diruqyah dan terdiri dari daun bidara, Anda bisa cek di keranjang kuning Cedar Care ya. Oke, kita lanjut ke ruqyah madu ya. Ya, madu Zetmah. Zetmah ya, bagi teman-teman yang punya keluhan mah juga boleh. Silakan kalau yang belum punya beli di keranjang kuning ya. Cara ruqyahnya kita akan contohkan ya. Buka kemudian niatkan untuk ruqyah madu ya. Kita niat dulu dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Lanjut kepada Al-Kafirun.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Itu kan? بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Gitu kan? بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Gitu kan? Ya, itu tadi cara ruqyah untuk madu ya. Ya, saya sarankan untuk yang masih punya mah untuk konsumsi madu Z mah ya. Ya, Z mah ya. Kemudian yang ketiga, dalam buku ini disebutkan mukjizat Al-Qur'an. Apa salah satu mukjizat Al-Qur'an? Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Mukjizat Al-Quran salah satunya adalah sebagai kesembuhan, syifa, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kabar baiknya mukjizat Al-Quran ini belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafidun. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah benar-benar menjaganya. Ya, jadi ruqyah dengan Al-Quran ini sebagai sebuah metode mukjizat kesembuhan. Ya. Kenapa? Karena Allah telah menjamin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, ya, penyembuh. Masya Allah ya. Ya. Coba Anda rasakan ketika Anda sakit ya. Dan ketika orang membacakan Al-Quran, kalau memang Anda beriman, pastilah hatinya bertambah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Anfal disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diingatkan nama Allah, mereka bergetar hatinya. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ya. Baca. Ya. Coba contoh misal sakit apa? Sakit pundak. Nah, pernah sering Anda sakit pundak? Peganglah pundaknya. Ya. Boleh dipijit-pijit ya. Pijit-pijit, tapi Anda bacakan dengan surat Al-Fatihah misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, diusap. Itu ya. Ya. Itu ya. Kemudian tazkiyatun nafs, ya, merupakan ruh kekuatan dalam penghancuran kekuatan musuh. Coba, saya punya pengalaman begini ya. Ada sebagian orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, gimana caranya agar ruqyah itu orang yang diruqyah tidak bereaksi frontal? Gampang saya bilang, Anda jangan langsung ruqyah, tapi Anda ajak dia untuk tazkiyatun nafs. Kira-kira kenapa Anda mendapatkan gangguan jin misalnya? Ya barangkali ketika ke kamar mandi lupa baca doa, kemudian ya banyaklah gitu. Sehingga memungkinkan terkena gangguan jin.
Ya, akhirnya apa? Tazkiyatun nafs. Ya beristighfar kepada Allah. Baik, saya akui kesalahan saya gitu kan. Dan saya mau bertaubat dan berlepas diri daripada gangguan jin itu. Maka apa yang terjadi? Ketika diruqyah, insya Allah tidak akan terlalu frontal. Ya, dia akan bereaksi tapi tidak terlalu frontal. Ya, ada teleponnya. Kita baca di halaman berikutnya. Sakit merupakan bagian dari sunnatullah hingga setiap orang tanpa terkecuali pernah merasakan sakit dalam hidupnya. Benar nggak? Benar ya? Ya, termasuk saya peruqyah dan semua peruqyah pun merasakan sakit. Bahkan Nabi SAW pun pernah sakit dalam hidupnya. Beliau mengalami 3 kali sakit. Ya, ini luar biasa ya, Rasulullah dalam hidupnya hanya sakit 3 kali. Masya Allah ya. Yang pertama adalah ketika beliau diracun oleh orang Yahudi. Beliau diracun dengan cara menaburkan racun dalam gulai kambing yang disajikan kepada Nabi SAW. Itu yang pertama ya. Yaitu tujuannya adalah menguji kenabian Nabi. Ya, apakah Rasulullah ini Nabi atau bukan? Maka orang Yahudi ini memberikan racun. Ya, dan ternyata benar. Jibril alaihissalam memberikan kabar bahwa gulainya telah diracun. Ya. Kemudian yang kedua, sakit kedua adalah ketika beliau disihir oleh seorang laki-laki Yahudi, ya, yang menjadi sebab turunnya malaikat Jibril alaihissalam yang meruqyah beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sakit menjelang kewafatan beliau. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah hanya sakit 3 kali. Dan itu pun karena bersifat eksternal dari luar, bukan dari dalam Nabi sendiri. Ya, namun dari luar dirinya atau kezaliman yang disebabkan oleh sihir dan racun. Selain ibrah atau pelajaran yang besar yang diambil, yakni peristiwa turunnya Jibril yang kemudian meruqyah Nabi SAW, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ya, hikmahnya adalah tidak membatalkan kenabian, dan itu adalah manusiawi karena para nabi adalah manusia. Bahkan para nabi sebagaimana Nabi Musa alaihi salam yang terkena sihir dari dukun-dukun Fir'aun, juga yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam yang disakiti iblis ya. Jadi sakit itu tidak membatalkan kenabian. Artinya ya, ketika Anda sakit itu bukan jadi aib diri Anda. Ya, bukan jadi bukan aib ya. Atau ya kalau yang terjadi pada diri kita, ya kita bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan sakit itu kan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau kaitannya dengan Nabi, ya sakit itu kemudian tidak membatalkan kenabian Rasulullah SAW. Karena semua tadi atas izin Allah, yang kemudian Allah ingin ajarkan kepada kita cara-cara penanganannya. Salah satunya dengan diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam dan turunnya surat Al-Falaq An-Nas. Kemudian sihir bisa mengenai kepada siapa saja, orang baik ataupun buruk, bahkan orang terbaik sepanjang masa Allah Subhanahu wa taala uji dengan sihir. Itu yang pertama. Yang pertama adalah sihir memang ada. Bahkan sihir termasuk daripada salah satu dosa besar. Dan Rasulullah atas izin Allah pernah terkena sihir. Ya, itu tujuannya adalah untuk mengajari umatnya bagaimana cara penanganan sihirnya. Kemudian yang ketiga, sihir bukan perkara kecil dan tidak bisa dianggap remeh, baik keberadaannya ataupun dalam menuntaskannya. Betul. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang menyihir kita dan lain sebagainya. Kita sangat-sangat butuh perlindungan Allah, sangat butuh pertolongan Allah. Maka kita tidak bisa menganggap remeh perkara sihir. Ya. Keempat, sihir juga bisa terjadi kepada hafiz Quran dan para ulama. Bahkan Nabi SAW itu adalah hamba Allah yang Al-Quran pertama kali turun kepadanya. Jadi ketika kita telah banyak menghafal Quran, banyak tilawah Al-Quran, itu tidak menjamin terbebas daripada sihir. Kenapa?
Karena Rasulullah SAW atas izin Allah itu pernah terkena sihir. Tapi lagi-lagi memang biidnillah, semua atas izin Allah. Jadi bagi para nabi, sihir adalah ujian untuk menguji dan meningkatkan keimanan. Mereka juga menunjukkan secara nyata pertarungan antara kekuatan jahat, sihir yang hina, dan kedahsyatan mukjizat yang agung dan membatalkan sihir mereka. Jadi ketika pertarungan antara tukang sihir dan para peruqyah syariah, itu artinya kita sedang mendakwahkan kemukjizatan Al-Quran ya, kepada orang yang melihatnya. Ya banyak kok orang-orang yang kemudian yakin kepada Al-Quran ketika saya ruqyah dan ternyata sembuh atas izin Allah. Ya yang tadinya kerasukan, jinnya keluar atas izin Allah. Ini kan bagian daripada syiar agama kita. Orang-orang jadi yakin terhadap Al-Quran. Ini penting sekali. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya asam lambung, udah 2 tahun. Ya, susah tidur dan ulu hati panas. Ya. Mohon maaf, ada ini nggak? Ada kakek atau ayah atau siapalah yang nenek moyang kita yang disepuhkan. Ya, yang disepuhkan atau jadi pananyaan kalau kita mah ya. Kayak saya terkena asam lambung mah akut itu karena kakek saya ini jadi pananyaan. Kayak mau nikahan tanggal berapa, nanya ke kakek saya. Kemudian kakek saya ini ahli mijit. Ya, akhirnya nurun ke saya tanpa saya belajar pun saya ahli mijit. Nah, dari situ saya curiga ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, coba lakukan ruqyah mandiri. Ya, caranya adalah coba Bapak pegang perutnya, ya niatkan untuk ruqyah menghilangkan asam lambung. Kalau boleh sekarang boleh ya. Kita ruqyah bareng-bareng ya. Nanti insya Allah setelah mah itu hilang, ya susah tidur atau ulu hati yang sakit juga akan hilang dengan sendirinya. Coba siapkan kresek juga, barangkali ada rasa mual ketika proses ruqyah ini, Anda harus muntahkan. Ya. Ya. Sudah? Pegang perutnya dan niatkan dalam hati untuk ruqyah. Mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diputar ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan, ucapkan bismillah, tarik ke atas bismillah lewat tenggorokan, buka mulutnya ya. Jadi pada saat keluar mengeluarkan angin, Anda tarik dulu dari dalam gitu ya. Itu ya. Nah, ucapkan bismillah. Terus tepuk-tepuk ulu hatinya, tekan, ya, katakan kepada dia, ukhruj ya Allah, keluar dari tempat ini. Tarik ke atas, ya, ke atas, buka mulutnya. Siapkan kresek kalau perlu ya. Itu baca Al-Fatihah saja cukup. Baca berulang-ulang agak keras. Kemudian dianjurkan minum herbal. Ya, Anda bisa check out ya di keranjang kuning, herbal penunjang untuk mah Anda ya. Dan tadi sudah saya ajarkan cara ruqyahnya dengan bacaan Al-Fatihah atau surat-surat lain. Saya contohkan lagi, Anda buka madunya, kemudian Anda ruqyah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan. Ya, nanti dikonsumsi sebelum makan, ya. Kalau herbal sebelum makan. Kalau bisa sesudah bangun, ya Anda makan, Anda minum madunya dan nanti sebelum tidur, ya. Atau sebelum makan, ya makannya 3 kali ya sebelum makan. 1 sendok insya Allah sudah cukup. Ya gitu, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit asam lambung Anda, susah tidur Anda, ulu hati Anda ya. Intinya ketika Anda sakit itu ya, karena itu kan berkaitan dengan pikiran ya. Kalau Anda cemas, Anda khawatir, itu makin tinggi asam lambungnya. Jadi kontrol sakit Anda dengan pikiran positif. Husnuzon kepada Allah, Allah sedang ampuni dosa-dosa Anda. Ya, kemudian percepat dengan istighfar. Kemudian Anda perhatikan apakah Anda termasuk atau kita ya, bukan Anda ya. Apakah kita termasuk daripada pelaku 7 dosa besar. Pertama, syirik. Kemudian yang kedua, durhaka kepada orang tua. Kemudian menghardik anak yatim. Kemudian berzina, membunuh, memakan riba, ya. Kemudian lari dari peperangan, menuduh perempuan berzina. Apakah pernah kita lakukan? Nah, kalau pernah kita lakukan, ya bertaubat kepada Allah. Itu dosa-dosa besar loh ya. Dan luar biasa dosanya. Sehingga ketika ada salah satu dosa yang kita lakukan tadi, dosa-dosa besar tadi, oh itu harus minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah ampuni. Nah, adapun proses kesembuhannya itu insya Allah berjalan. Saya sering katakan, kalau kita berhasil di dalam meminta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh dalam bertaubat, kesembuhan itu kayak bonus saja. Bukan sebagai hal yang utama. Ya. Karena kalau saya boleh milih kalau 2 pilihan, mending sehat jauh dari Allah apa sakit dekat dengan Allah. Maka saya pilih yang kedua. Mending saya sakit dekat dengan Allah. Ya, daripada jauh dari Allah. Nah, tapi kalau bisa ya pilihan ketiga, sehat dan dekat dengan Allah. Begitu ya. Gitu. Ya Pak Ustadz, saya sudah ada madunya. Semoga dengan izin Allah, aslam saya sembuh total. Ya, Bapak jangan khawatir. Saya pernah sampai tidak melihat sampai nggak, saking naiknya itu asam lambung, lari ke kepala, sakit kepala luar biasa, sampai nggak bisa lihat. Mata saya sudah baik kan. Ya, jadi ketenangan Anda di dalam mengatasi asam lambung, ya ketenangan itu kan hadir. Kata Allah apa? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ketenangan itu hadir ke dalam hati orang-orang beriman. Anda nggak bisa mendatangkan ketenangan dengan uang Anda, dengan popularitas Anda, nggak bisa. Tapi dengan izin Allah, keimanan Anda kepadanya. Ya, maka Allah akan datangkan ketenangan itu, dan kemudian mudah-mudahan dengan ketenangan yang Allah berikan, ikhtiar kita sudah sempurna, Allah sembuhkan sakit Anda. Barakallahu fikum ya. Kemudian Pak Ustadz, saya asam lambung. Ya, asam lambung. Sudah menyerang saraf. Saya mau coba madunya Pak. Ya, madu ini sebenarnya herbal penunjang. Yang paling penting saya katakan, ruqyah itu 1-5%, herbal 5%. Sisanya 90% itu tazkiyatun nafs. Ya, saya ruqyah 1 jam, 2 jam, 3 jam kuat. Ya. Tapi itu ternyata hanya 1-5%. Yang sangat menentukan kesembuhan kita tentu adalah biidnillah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya mengundang biidnillahnya Allah itu agar kita sembuh itu gimana? Ya, caranya adalah kita lihat tadi tuh, kalau memang kita ada salah, mohon maaf sama orang tua ya. Soalnya asam lambung ini
itu banyak kasusnya terjadi pada anak yang nggak dekat dengan orang tua. Coba aja asam lambung. Coba saya tanya sama kakak-kakak semua, sama teteh-teteh semua, deket nggak sama orang tua? Nah, ketika ibu Anda atau bapak Anda ngobrol, bisa nggak Anda dekat dengan mereka, berlama-lama duduk dengan mereka, dengerin mereka cerita, gitu, atau ketawa atau bersenda gurau, ya. Memang tidak semua sih, tidak semua. Tapi rata-rata ya ada jarak antara anak dengan orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ya jangan jauh-jauh deketi orang tua, minta doanya, perbaiki hubungan dengan mereka, karena sakit mah itu kuat kaitannya dengan jenazah. Jenazah itu ya obatnya adalah tazkiyatun nafs, salah satunya dengan dekat orang tua, berbakti dengan orang tua. Setelah itu lakukan rukyah mandiri. Rukyah mandirinya adalah Anda pegang perutnya, bacakan Al-Fatihah ya dengan agak keras, lalu tarik ke atas. Misal saya contohkan ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiupkan, tarik ke atas. Ya, ada angin yang keluar. Kan badan kita memang ada yang alami ya, yang keluar secara alami. Contoh, Anda minum, ya, kan itu input, betul nggak? Input itu harus ada output. Kalau kalau kita masukkan sesuatu mengendap di badan, apa yang terjadi? Kan jadi penyakit. Maka Allah ciptakan ginjal kita bekerja sehingga ketika kita minum, ya semua makanan yang atau minuman yang dimakan difilter oleh ginjal. Nanti keluar racunnya lewat buang air kecil. Itu kan alami. Buang air besar alami. Atau ketika Anda olahraga keluar dari keringat. Ya, sama ketika ketika kita ada mepeg di situ, ada kembung di perut. Ini nggak bisa keluar dengan serta merta. Anda harus coba metode mengeluarkannya dengan manual. Ya tadi dengan cara Bismillah, Anda rukyah, Anda tarik, gitu ya caranya. Itu mengeluarkan angin yang ada dalam perut secara manual supaya badan Anda seimbang. Menariknya, menariknya badan kita ini ternyata telah Allah desain ya agar tetap seimbang. Pernah dengar nggak kalau kalau nyimpen dompet di belakang, ya biasanya kan laki-laki nyimpen dompet di belakang, itu nggak baik kan? Kenapa? Karena nanti pinggul kita akan naik ke atas dan ini berbahaya sekali. Makanya saya nggak pernah nyimpen dompet di belakang, nyimpennya di tas atau di depan lah kalau bisa, supaya pinggul kita tidak tinggi ke atas atau jengjot ya. Nah, ketika tidak seimbang, badan kita ini akan ngasih sinyal ya. Jadi batuk, flu itu ya walau alam ya, itu bukan sakit, tapi itu sinyal dari badan bahwa Anda butuh vitamin. Jadi bukan obat yang Anda minum itu, jangan obat, tapi herbal penunjang agar Anda tidak flu. Itu misalnya vitamin C ya. Kemudian makanan yang mengandung antioksidan, vitamin C buah, misalnya buah jambu, kemudian madu zaitun, habbatus sauda, itu kaya dengan antioksidan, gitu kan? Jadi batuk, flu itu bukan sakit. Kebanyakan orang kalau batuk flu minumnya obat flu. Padahal itu sinyal badan Anda sedang tidak seimbang. Nah, seimbangnya itu kalau Anda termasuk kategori kurang energi, ya, itu jangan dibekam, tapi tambahin energinya. Misalnya dengan minum madu, kemudian zaitun, atau apalah nutrisi-nutrisi yang baik. Kalau Anda kelebihan energi, ya Anda harus buang energinya itu dengan bekam, dengan fasdu, itu. Seimbangkan badan Anda. Itu Alhamdulillah. Dompet biar isinya duit terus gimana Mas? Oh, walalan. Itu ilmunya para pengusaha ya. Ya, sekarang mah udah nggak zaman uang kali, Pak. Sekarang mah zamannya kartu ya atau mobile ya. Atau emas lah ya, jangan uang ya. Eh
Ya intinya berikhtiar lah ya. Saya sangat yakin, wallahi ya, wallahi. Apapun kondisi yang menimpa seorang makhluk, Allah yang jaga. Sekarang BBM naik, tetap aja kan Allah mudahkan kita untuk dapat uang beli bensin meskipun kita banyak yang malu. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, dijamin kata Rasulullah, umatku tidak akan pernah kelaparan. Kelaparan. Coba lihat aja orang-orang gila itu, orang-orang gila yang sudah kehilangan akal. Allah masih pelihara fisiknya. Allah jaga kesehatannya. Gitu ya. Iya dah, kartu saldonya full. Pengaruh BBM naik. Ya, ya semua juga kalau mengeluh apa ya? Kalau mengeluh BBM naik ya kita mau ngapain, mau gimana kan nggak bisa. Saling mendoakan saja ya. Betul, saling mendoakan semoga sehat, rezeki lancar ya Pak Ustadz. Betul, saling mendoakan. Anda mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka Anda akan doakan para malaikat. Ya, rasa-rasanya yang paling makbul adalah doa Anda apa doa malaikat? Pasti doa malaikat. Maka doakan saudara Anda, ya Allah, jadikan saudara saya ini asam lambungnya sembuh. Maka ketika itu malaikat akan mengatakan Anda pun demikian. Ya, cuman bedanya saudara Anda didoakan oleh Anda didoakan malaikat dengan doa yang sama. Yaitu insya Allah sudah saya praktekkan insya Allah ya. Mendoakan saudara dan saya merasakan banyak hasil, banyak keajaiban yang didapatkan ketika kita mendoakan saudara kita. Ya, ya. Oke, kita lanjut. Bagi manusia, sakit tidak senantiasa ujian. Dia bisa bermakna lima keadaan. Ya, jadi tidak mesti ketika sakit itu langsung kita judge sebagai ujian, belum tentu. Pertama, sakit itu sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah yang sedang berpaling dan sebelumnya beriman, ya. Jadi ini peringatan bagi hamba Allah yang berpaling padahal sebelumnya beriman. Ini peringatan supaya dia kembali kepada Allah, begitu ya. Bagi orang beriman maka sakit adalah kasih sayang Allah, ya teguran agar kembali beriman. Ya, termasuk saya menikmati ini lagi gatal tenggorokan. Menikmati setiap sakit yang Allah berikan ini. Barangkali saya salah di dalam berbicara sehingga Allah ingin ampuni dosa-dosa kita. Peringatan beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua musibah bagi hamba Allah yang beriman namun masih memiliki catatan dosa dan Allah berkehendak untuk membersihkannya. Ya, ini husnuzon ya. Jadi ketika sakit, ini Allah ingin ampuni dosa-dosa kita. Kemudian ujian bagi para nabi atau orang-orang yang keimanannya mendekati para nabi. Nah, kalau kita lihat orang soleh, katakan ini ujian bagi mereka. Kalau kita yang sakit, jangan bilang ujian. Ini peringatan. Kemudian yang keempat, naudzubillah nih ya, sebagai adab biasanya kepada orang kafir. Juga hukuman bagi orang-orang yang terus melakukan kemaksiatan dan kemungkaran besar. Serta sudah sering diperingatkan namun tidak diperhatikan teguran dari Allah. Tidak diperhatikan tegurannya. Kemudian sebagai jalan kematian. Setiap manusia perlu kematian untuk menuju negeri akhirat. Dan kematian itu menyakitkan bagi nafs yang menginginkan kehidupan dunia ini. Betul ya? Pintu masuk akhirat satu-satunya adalah kematian. Maka tidak ada yang pasti kecuali hanya kematian. Dan bagi orang-orang yang mencintai dunia berlebihan, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Ya, saya banyak ada 4 atau 5 kasus ya berarti. Yang ketika diruqyah beberapa jam kemudian meninggal. Bukan sembuh ya, meninggal. Tapi saya lihat, saya perhatikan memang orang-orang yang saya ruqyah kemudian meninggal memang sudah sepuh, sudah waktunya. Ya, dia sakit, orang keluarganya minta agar saya ruqyah. Tapi saya katakan bisa jadi sakitnya ini adalah sebagai jalan kematian. Sudah siapkah keluarganya? Ya. Nah, setelah ruqyah selesai, saya ajarkan juga keluarganya untuk apa?
istilahnya membacakan tahlil la ilaha illallah di telinganya. Itu apa ya, saya lupa. Ya intinya kita dekatkan mulut kita dengan telinganya di kanan, lalu bimbing dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu ya. Supaya akhirul kalamnya adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dakhalal jannah, maka insya Allah dia masuk surga. Ya, jadi ada sebagian orang yang sakit itu memang sebagai jalan kematiannya. Kenapa dia perlu sakit? Ya Allah menginginkan agar dosa-dosanya terkurangi lah minimal. Syukur-syukur kalau bersih semuanya kan. Ya, setelah ia wafat, ia kembali kepada Allah bersih. Kenapa? Ketika di dunia, ya dia sudah merasakan sakit dan Allah sudah ampuni. Nah, ini ada hikmah di balik musibah. Ini penting. Ada yang baru gabung? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Hikmah di balik musibah, setiap rasa sakit, kegelisahan, kesempitan, kesedihan, kekecewaan, was-was, rasa takut, dan seluruh hal tidak nyaman yang menimpa manusia adalah musibah. Sementara musibah adalah penggugur dosa bagi kaum muslimin. Kadang ia adalah peringatan. Ya, jadi musibah ini kita husnuzon kepada Allah. Ya, harus ya. Karena husnuzon ini menenangkan hati kita. Coba, Ibu. Suami keluar dari rumah, pulang malam. Ketika izin, ada kerjaan. Nah, di situ kan syaitan memberikan was-was. Lu jangan-jangan suami lu pergi sama yang lain. Belum ngasih kabar. Gitu kan. Nah, ada syaitan masuk di situ tuh. Kalau ibu husnuzon, barangkali pekerjaannya belum selesai. Barangkali dia sedang bantu orang. Barangkali dia... Nah, apa yang terjadi? Tenang hati ibu. Ya, habis itu dia berdoalah kepada Allah, ya Allah jagalah suami saya. Tapi kalau misalnya suuzon ngikuti was-was syaitan, wah langsung gelisah tuh. Jangan-jangan suami saya selingkuh lagi ya. Gimana coba? Akhirnya hati kita tidak tenang, gelisah. Apalagi kepada Allah. Ketika Allah berikan kita sakit, husnuzon kepada Allah ini menenangkan hati kita. Ya. Nah, ini yang penting ya. Jenis-jenis sakit. Jenis-jenis sakit ini ada 3 ya. Oke, ada 3. Yang pertama jasmani. Nah, ini nanti sakit Anda ini, Anda ini masuk pada kategori jasad apa bukan. Yang pertama adalah penyakit jasad atau jasmani, ya. Kemudian psikis atau rohani. Kemudian yang ketiga psikosomatis. Kita akan bahas. Penyakit jasad merupakan seluruh penyakit yang berada pada organ tubuh manusia, ya, yang menyerang sel, syaraf, otot, tulang, lambung, jantung, paru, kulit, dan lain-lain. Sakit jasad atau fisik ini adalah seluruh penyakit yang bisa diindra oleh mata. Ya, terdeteksi secara medis dan bisa dipelajari manusia. Allah mempersilahkan manusia untuk mencari dan bertanya pada ahlinya, dari tabib, dari dokter, atau orang yang memiliki keilmuan dan kapasitas tentang penyakit Anda. Ya, jadi ketika sakit boleh Anda cek ke dokter, ya, USG. Apakah ada penyakit yang terdeteksi? Kalau ada, itu berarti penyakit jasad, ya. Salah satu karakter penyakit jasmani, ia akan sembuh jika bertemu dengan obat yang tepat, ya. Ya, sakit dan Anda sudah yakin itu sakit jasmani, maka akan sembuh ketika bertemu dengan obat yang tepat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa, fa'ida usiba dawa udda'i bara'a bi'idnillahi azza wa jal."
Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Setiap penyakit, kata Rasulullah, ada obatnya. Apabila obat bertemu dengan penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi penting mendiagnosa ketika kita sakit apa masuk pada sakit jasad atau bukan. Ya. Kayak kemarin sakit kepala, ini jangan-jangan bukan kepalanya yang sakit, tapi memang karena mah. Ya, sakit mah, maka larinya ke kepala. Obatnya ya obat yang berkaitan dengan mah. Kemudian untuk penyakit jasad, kita perlu obat atau dalam bahasa Arab disebut sebagai ad-dawa. Untuk memerlukan ad-dawa atau obat dalam bentuk materi ini, kita perlu bertanya kepada ahli dari dokter, tabib, pengobatan tradisional, farmakologis, virologis, ya, dan lain sebagainya. Ad-dawa dalam bahasa Indonesia adalah obat, dalam bahasa Inggris disebut medicine, atau diserap ke dalam bahasa Indonesia disebut medis. Kadang disebut juga sebagai obat medis, agak rancu, namun begitulah yang terjadi, ya. Jadi ad-dawa ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya obat, ya. Kalau bahasa Inggrisnya medicine, ya. Tapi kalau disebutkan atau diserap ke dalam bahasa Indonesia disebut medis dan kadang juga disebut sebagai obat medis, ya. Kemudian ini yang menarik, ya. Tubuh kita ini ternyata 70% air. Ya, 70% air, ya. Peneliti Jepang namanya Masaru Emoto itu sudah mengadakan penelitian terkait air. Air ini kalau diteliti ternyata misalnya dengan musik-musik klasik, ya. Saya tidak menyarankan musik, ya. Maksudnya dia penelitiannya dengan musik, ya. Ya, dengan musik-musik klasik yang iramanya ini ternyata membentuk kristal-kristal yang bagus, yang indah gitu, ya. Tapi kalau misalnya kalimat negatif, wah, ternyata air kristalnya berubah rusak. Ya, bagaimana kemudian, ya, air ini dibacakan Al-Qur'an, ya, dan tubuh kita 70% air. Wajar kalau kemudian banyak orang yang merasakan, ya, ketenangan yang luar biasa ketika dibacakan Quran, langsung ke badannya seger. Kenapa? Ada kalimat positif, ada bacaan Al-Quran yang dia dengar, gitu, ya. Maka gunakan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat positif. Kemudian yang kedua adalah sakit psikis. Ya, sakit psikis ini rohani manusia tercipta dari unsur langit, maka obatnya ditahan di langit. Maka Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran dan penjelasannya melalui Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, kata Rasulullah, ya. Ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, idza salahat salahal jasadu kulluh. Ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baik semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Dan apabila daging itu buruk, maka buruk semua jasadnya atau tubuhnya. Ketahuilah gumpalan darah itu adalah qalb. Ada yang mengatakan qalb itu jantung. Jadi jantung ini itu memiliki cara kerja yang semestinya, ya, walau alam berapa detakan normalnya. Tapi kalau jantung itu terlalu lemah, apa yang terjadi? Maka badan pun akan sakit. Kalau jantung itu bekerja terlalu kencang pun itu akan sakit ke badan. Harus seimbang. Ya, detakan jantungnya harus sesuai dengan fitrahnya agar badan kita seimbang. Ya, ini menunjukkan bahwa apabila jantung itu baik, maka semua badan akan baik. Apa jantung itu buruk, semuanya akan buruk. Contoh, Anda khawatir, Anda sedih. Kira-kira jantung akan bekerja normal atau enggak?
pastinya detakan jantungnya melemah. Sehingga Anda mudah sakit, kemudian mudah terserang, ya radikal bebas, ya, dan lain sebagainya. Jadi penyakit-penyakit eksternal itu mudah masuk, ya. Tapi kalau misalnya jantung Anda normal, ya Anda akan merasakan segar, sehat, dan bersemangat. Kenapa? Jantung Anda bekerja pada fitrahnya. Kemudian psikosomatis, ya. Psikosomatis adalah penyakit psikis manusia yang berdampak sakit pada jasad manusia. Misalnya seseorang yang sedang marah, maka dadanya bergejolak, wajahnya memerah, dan tangannya gemetar. Pada kondisi yang lain, seseorang yang perasaannya sedang tidak stabil dan bergejolak, maka pikirannya akan berkecamuk. Sel-sel otaknya memicu keluarnya asam lambung. Kondisi ini jika berkelanjutan maka akan menimbulkan luka pada lambung, dan luka lambung akan menimbulkan pusing di kepala, bahkan pada kadar tertentu akan menimbulkan vertigonya. Jadi yang punya asam lambung atau MAH ini bisa jadi masuk pada penyakit psikosomatis berawal dari pikiran, ya, yang kemudian memicu gejolaknya jantung atau ketidakstabilan badan Anda, sehingga asam lambung ini naik dan kemudian memicu luka. Ya, yang akhirnya apa? Ya itu tadi, bisa jadi indikasinya sakit di kepala, vertigo, dan lain sebagainya. Makanya saya sering bilang, normalkan perasaan Anda, emosional Anda ini harus dikontrol agar tetap normal. Ketika ada tekanan-tekanan dari luar, wa ilallahi turja'ul umur, kembalikan semua itu kepada urusan Allah. Gitu ya. Nah, ini insyaallah kita cukupkan pembahasan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah pas 1 jam ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan malam bisa ketemu lagi untuk ruqyah online-nya ya. Bagi Anda yang belum punya ya madu atau Cedar Care ya, boleh cek di keranjang kuning ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.